Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Bahagia Tambunan dengan NIM 12S24/25. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi code pada praktikum tema 5. Di praktikum tema 5 ini, kami diharapkan untuk menganalisis pekerjaan yang sudah ada sebelumnya untuk mencari aspek inheritance yang berpotensi untuk diaplikasikan. Untuk mengaplikasi inheritance dapat dilakukan dengan penerapan top-down atau bottom-up untuk menemukan potensinya. Jika potensi sudah ditemukan, maka dapat dituangkan dalam sebuah class diagram, dan tahap terakhirnya adalah merealisasikan ide dengan merefaktor kode base. Lalu untuk tugas berikutnya adalah student GPA yang merupakan kelanjutan dari task 1. Di sini kami diminta untuk merevisit solusi sehingga mampu menangani kasus pengulang mata kuliah berulang. Sebagai contoh, seorang mahasiswa telah mengambil sebuah mata kuliah, misal basis data, pada 2 semester berbeda. Pada pengambilan pertama mendapat nilai BC dan berikutnya mendapatkan nilai A. Merujuk pada peraturan akademik, nilai yang akan diakui adalah yang terakhir. Dengan demikian, perhitungan performa akademik juga akan menggunakan nilai terakhir. Nah, sebagai contoh ini merupakan contoh inputannya. Dan contoh output sebagai berikut. Nah, seperti yang tadi diminta di README untuk driver 1, di sini saya membuat abstract class. Ada beberapa kelas utama, yaitu person, lecture, enrollment, course, dan student. Lalu ada 2 driver, yaitu driver 1 dan driver 2. Nantinya driver 1 dan driver 2 ini yang akan menjalankan program berdasarkan input yang akan diberikan. Nah, abstract class yang saya gunakan sini adalah person, di mana person ini punya atribut name, dan name ini akan dimiliki oleh beberapa kelas lainnya. Nah, seperti yang juga sudah dijelaskan di kelas lalu, bahwa abstract class itu ada blueprint atau cetakan. Jadi abstract class itu sifatnya tidak bisa diinstansiasi. Dan turunan dari abstract class ini adalah student dan juga lecture. Nah, ketika dia diturunkan ke student dan lecture, diharapkan tidak terjadi duplikasi dan code bisa digunakan dengan baik. Lalu pendekatan inheritance yang saya gunakan adalah bottom up. Jadi awalnya ada model yang disiapkan, yaitu student dan lecture. Lalu saya cari identifikasi mana kira-kira yang menjadi kesamaan, atribut yang sama antara model student dan lecture, yaitu atribut name, atribut nama. Lalu saya buat ke dalam abstract class, yaitu dengan nama person. Di model student, di class student, ini ada atribut name, angkatan, prodi. Lalu ada atribut tambahan juga,
yaitu IP dan juga SKS. Lalu di kelas student, dia juga punya dua array list, yaitu daftar course dan juga daftar enrollment. Jadi si daftar enrollment itu dia nyimpan data enrollment dan tambahnya data mata kuliah yang di-assign sama si mahasiswa. Kalau ada juga metode enrollment, itu gunanya untuk menambahkan data enrollment ke dalam si daftar. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah yang sama, dia bakal diganti. Lalu ada metode tambah course. Ini untuk menyimpan daftar mata kuliah yang diambil mahasiswa supaya nggak terjadi duplikasi. Nah, di metode get IP itu gunanya untuk menghitung IPK mahasiswa. Jadi dia dijumlahkan hasil perkalian antara si SKS dan bobot nilai dari hasil enrollment, lalu nanti dibagi dengan total SKS. Nah, untuk metode get SKS itu menghitung total SKS dari semua mata kuliah yang sudah diambil. Nah, untuk metode tel display untuk menampilkan informasi angka mahasiswa. Jadi nanti yang kita lihat tadi IPK sama jumlah SKS. Untuk kelas lecture, juga tadi kan turunan dari abstrak kelas persen. Itu untuk si dosen ada NIDL, inisial, email, sama MK. Nah, di sini ada display lecture. Ini metodenya untuk menampilkan data-data si lecture kayak pada NDN, inisial, email. Lalu ada class course. Ini untuk implementasi dari mata kuliah. Ada course, nama MK, SKS, grade, dan dosen. Terus di sini ada array daftar lecture. Jadi nanti semua dosen yang tadi itu, semua dosen data yang kita simpan akan masuk ke si array daftar lecture ini. Lalu ada metode tambah dosen. Ada metode tambah dosen ini, fungsinya itu untuk menambahkan dosen ke dalam course. Jadi kalau misalnya ada course yang dosennya inisialnya SH, nanti dia bakal ditambahkan ke dalam si course itu. Saya disesuaikan inisialnya sesuai dengan course yang diambilnya. Lalu ada metode display course untuk menunjukkan daftar course beserta daftar dosen yang ada di course itu. Lalu ada yang terakhir itu ada kelas enrollment ya. Jadi kelas enrollment ini tuh menghubungkan si student ke course. Dia ada ini course, pelajaran, semester, ada grade, terus ada IP. Dan di sini ada metode grade.
Nah, di metode tersebut ini kita buat si metode grade yang tadinya itu angka jadi huruf. Jadi misalnya 3,1 itu A, 3,5 itu AB, terus 4 itu A, gitu. Terus ada metode convert VA. Nah, ini untuk mengubah di grade-nya tadi AB A jadi ke angka. Lalu ada metode set IP, ini untuk menyimpan nilai IP yang ada di konversi. Nah, ada juga metode display enrollment. Ini untuk memasukkan data enrollment tadi. Ada yang tadi dia koordinat kuliah, name, pelajaran, semester, dan grade-nya. Nah, untuk bisa meram si kelas ini, kita runnya di berapa satu. Nah, di berapa satu, dia akan membaca input yang berulang pakai di scanner sampai nanti inputannya itu berupa tertolak, baru dia berhenti. Nah, jadi untuk menghasilkan di sini tuh kita saya parsing pakai metode script, lalu nanti diproses di without di branching berdasarkan jenis komennya, apakah komen itu dia course add, student detail, terus lecture lectures, student add, enrollment add, lecture add, enrollment rate. Nanti hasil dari komen itu disimpan ke revision di atas ini, dan ada release call, student, enrollment, dan lecture. Nanti semua datanya itu akan di-show, ditampilkan pakai metode display yang tadi ada kita buat di setiap model. Jadi display call display. Jadi data tadi itu tadi untuk gimana caranya mengimplementasikan di inheritance tadi. Lalu di chapter 2 ini tuh dia pengembangan dari sudut atas satu. Jadi ada fitur yang menampilkan student detail, lalu kalau komennya nanti dipanggil, ini student detail komennya dipanggil, nanti program itu akan mencari mencari nih dan min, lalu dia akan
Portrait method display, detail display, untuk menunjukkan show of DPK dan sini expression unit sama presiden. Sampai sama moderator 1, jadi nanti ada sensing, terus setiap komen dipanggil dan di display. Tapi masih ada beberapa yang kurang di program ini. Kayak pengulangan mata kuliah itu persenjataan itu masih belum benar ya, karena semua enrollment itu dihitung berdasarkan IPK. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang ngulang mata kuliah, harus yang dipakai nilainya terakhir. Jadinya IP-nya itu belum akurat. Nah, yang kedua, ada metode check IP tadi kan. Metode check IP-nya. Di IP-nya itu dia nggak dihapus sebelum dilakukan pengulangan. Jadi sinetnya itu bisa dipanggil lebih dari sekali. Dan kalau dia dipanggil lebih dari sekali, hitungan IP-nya itu sedih salah. Sebenarnya awalnya kesulitan mengerjakan di semester 1 karena kan siswa ini itu kan dibilang pengembangan dari tak sebelumnya. Ya, sementara kami kan belum pernah mengerjakan tentang advance akademik sebelumnya. Jadi agak bingung ini yang mana mau dibuat jadi abstrak kelasnya, terus cari dulu kira-kira apa yang sama ya di antara code, environment, lecture, dan student. Jadi awalnya bingung, emang harus dibuat abstrak kelasnya gitu kan. Kalau dibuat abstrak kelasnya itu dari mana diturunkan, dan penggunaan metode augmented dan keyword tetap masih agak rahasia di implementasi semester 1. Dan waktu jalan tanggal kerja itu aku sempat sering error karena ada beberapa yang harusnya output itu malah masuk ke BGI. Nah, situ aku juga masih bingung. Dan seperti tadi dia masih ada masih ada kekurangan di implementasi code-nya karena dia belum sesuai dengan permintaan itu, yaitu untuk membuat nilai indeks itu nilai terakhir gitu. Sekian presentasi dari saya. Kalau kekurangan salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.